sebetulnya kita sama-sama ingin mendengar jawaban dari Hanif Alatas, kemudian Durumel Abbas dan tim atau dari RA yang menegaskan bahwa ada fakta terbaru Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Yang kedua, ada fakta terbaru bahwa dalam bukti, yaitu bukti sejaman yang mengatakan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi saya mencermati itu tidak ada fakta baru. Jadi lebih kepada konsistensi ke bawah, bukan konsistensi ke atas. Jadi yang dibutuhkan kan konsistensi ke bawah juga ke atas, yang mana kekosongan berabad-abad itu bisa dijadikan fokus pembahasan, tapi ternyata tidak. Lebih kepada pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Ya, dalam kajian ilmiah itu kan sesuatu yang nggak perlu kan nggak usah dibahas, itu akan membuang waktu dan tidak membuahkan hasil. Ya, oleh karena itu ya kajian seperti mengatakan Kiai Imad itu menjiplak dari pemikiran Murad Sukri misalnya, dari orang-orang dalam tanda kutip orang Wahab, ini perlu dijelaskan kembali bahwa kebenaran itu ditemukan oleh siapapun. Kalau kebenaran itu sama, bukan berarti dia itu taklid sama orang sebelumnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan dikesankan ya sama dengan Wahabi, yang kalau teorinya Yai Imad dipakai akan menggugurkan keadilan ulama-ulama Ba'alawi. Oh, cara berpikirnya tidak demikian. Ya, cara berpikirnya tidak demikian. Kenapa? Karena ulama-ulama itu terkadang soal masalah riwayat itu hanya menerima dari orang yang ia dengar yang dianggap jujur. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Ya, dalam riset riwayat itu, apabila ada data baru, ya data baru itu bisa diterima. Ketika data lama itu inkonsisten, itu baru bisa diterima. Nah, sekarang yang inkonsisten itu data barunya yang inkonsisten dengan data lama, ini jadi masalah gitu loh. Oleh karena itu, walaupun dipaksakan bagaimanapun, itu akan menunjukkan bahwa logika keilmuan itu akan selalu bermuarah kepada koherensi antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir. Kalau bahasanya Kiai Ubed tadi kan tobakoh kan dari generasi ke generasi. Kalau bahasa kitabnya itu kan Kutubun Nasabina al-Abdal, kan dari generasi ke generasi itu dibutuhkan. Kalaupun ada kekosongan dimaklumi, tapi jangan sampai kekosongan yang sekian lama itu kemudian terjadi perbedaan antara catatan yang oleh para ulama nasab itu dijadikan sumber utama, ya sajaroh itu, silsilah itu dijadikan sumber utama, tapi kemudian justru yang dipakai itu adalah hasil dari temuan orang belakangan yang di situ secara riwayat dan secara siroh, secara tarikh sejarah itu masalah. Itu masalah. Oleh karena itu, kembali lagi, jadi jangan langsung dianggap menggugurkan keadilan Mbak Alawi. Orang nggak meneliti kok. Itu nggak ada, bukan masalah adil. Ya, karena orang-orang tidak meneliti itu kalau dia nerima nggak ada masalah. Wong dia itu hanya berdasarkan siapa yang menyampaikan. Ya, oleh karena itu perlu apa eh, penelitian yang dipaparkan oleh Ustadz Hanif itu dikontrol kembali kalau ingin memang menjawab tesisnya Kiai Imad. Jadi tadi itu belum bisa disebut sebagai antitesis. Ya, kalaupun orang meragukan, ya banyak yang nggak menulis. Dulu itu saya di Sudan, ada ulama Sudan, Syekh Profesor Yusuf Khalifah Babakir Al-Hasan. Beliau itu ulama sastra Arab yang juga ahli dalam masalah kabilah, masalah budaya. Itu beliau bilang langsung ke saya, ya kalau beliau itu termasuk dengan saudaranya Syekh Ahmad Sukati dulu itu nggak percaya kalau Ba'alawi itu minal asyraf. Tapi apakah beliau menulis? Tidak menulis.
Ya, tapi beliau tidak percaya, itu loh maksudnya itu. Jadi 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 tidak 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 selalu yang tidak percaya itu kemudian menulis. Oleh karena itu, ya temuan Kiai Imad ini sampai sekarang belum dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikonstruk Kiai Imad jadi 12 pertanyaan itu. Jadi ya sia-sia wong Kiai Imad cuman al-kasfu anil haqiqah, hanya mengungkap kebenaran aja dan mengambil sikap fikih untuk menyuarakan. Jadi bukan masalah mutlak memutrakkan, bukan. Kok ya Imat orang ngerti usul fikih kok punya kitab usul fikih, ngarang kitab waris, ngarang kitab balago, ngarang kitab puluhan kitab yang dikarang, ya beliau paham lah mana wilayah qot'i, mana wilayah zonni. Jadi itu bukan masalah mutlak memutrakkan, tapi sikap fikih aja untuk menyuarakan sebagai tanggung jawab sebagai ulama itu. Ini yang perlu saya tegaskan. Oleh karena itu tidak perlu sampai kebakaran jenggot, karena ini sesuatu yang bersifat ilmiah sesuai dengan koridor berpikir Islami, itu akan selalu ketemu konsistensi dan koherensinya, konsistensi internal maupun konsistensi eksternal. Kalaupun nanti kemudian ada orang pakai pendekatan barat misalnya, membaca tulisannya Kiai Imad kok nampaknya kayak makalah dan sebagainya, itu formalistik, ya. Tulisan-tulisan kan kampus punya gaya selingkung antara kampus satu dengan kampus yang lain dalam menulis tesis, menulis disertasi. Itu bukan patokan, tapi secara substantif Kiai Imad itu sudah membangun bangunan logika, ya, secara ilmiah, dan beliau meminta bukti, ya, popularitas zaman dulu berupa catatan. Bahasa lainnya kitab yang sezaman atau mendekati zaman itu. Lah, jadi popularitas perlu ada buktinya, kan ada kekosongan, ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak masalah, ya. Apalagi Ibnu Khaldun melihat itu kan, generasi itu kan yang bisa dikatakan aman ya 3 generasi, ya. Misalnya kalau umurnya manusia itu dihitung misalnya satu generasi 40 tahun, 3 kali 3 berarti 120 tahun. Nah, tapi itu berapa abad itu kekosongan itu? Ini yang jadi masalah. Makanya muncul ilmu nasab karena ada masalah nasab. Ya kalau nggak ada masalah nasab, masa muncul ilmu nasab itu? Ya, kayak musalahul hadis itu. Laulal fitnah lama kana ilmu musalahul hadis. Ya kalau nggak ada fitnah, ya nggak ada konflik persoalan riwayat-riwayat ini sohe, ini doif, ini hasan, ini maudhu, inilah asalahu, ya maka nggak ada ilmu musalah hadis termasuk ilmu nasab, karena munculnya ya tadi yang dikatakan orang-orang yang salah dalam menyambungkan nasabnya atau yang sengaja memang mengaku-ngaku dengan nasabnya. Ya ini ini koridor ilmiah gitu loh. Koridor berpikir Islami memang begini. Ya, jadi nggak perlu ya, apalagi yang kemudian disebut tesis karena belum diuji. Ya ini kan pandangan-pandangan formalis seperti ini kan kayak pandangan anak baru S1 itu. Ya, ya coba silakan nanti dimunculkan jawaban-jawaban yang bisa dalam tanda kutip memenuhi fokus lah. Ini tadi Ustadz Hanif belum bisa disebut fokus, apalagi sampai bahas-bahas masalah LBM dan sebagainya, itu nggak sesuai itu nalar fikih qauli, itu kan jadinya nanti ranahnya ideologis, nanti pendapat diyakini mutlak, nanti kan nggak enak itu. Ini ranah epistemologis, mengkaji masodir, ya dengan perpaduan sejarah, ya termasuk kajian riwayah. Kalau bahasa sekarang itu integrasi interkoneksi. Ini perkembangan ilmiah sekarang begitu, tidak, ilmu itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi ada integrasi interkoneksi, bisa saling menguatkan satu sama lain selama yang sabit, ya, yang ontologis itu tidak bergeser, tidak berubah. Apa tadi yang ontologis, ya, yang empiris tadi, empirisme, ya, itu selama nggak berubah nggak ada masalah. Tapi masalah kaidah itu bisa berkembang,
Ya kayak kaidah fikih aja dulunya apa bisa dihitung berapa belas, sekarang berapa puluh, bahkan berapa ratus kaidah fikih terus mengalami perkembangan. Jadi terakhir saya memberikan pesan ya. Jadi eh, ketika masalah tesis ini berjalan sekian waktu dan semua dan banyak cendekiawan memberikan komentar, ya tesis ini sudah bergeser dari hipotesa kepada tesis, ya artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun kemudian tesis ini, ya ketika sampai beberapa waktu hingga bertahun-tahun tidak terjawab, yaitu berarti kebenaran sudah mencari jalannya sendiri. Ya, kebenaran sudah menemukan jalannya sendiri. Ya itu semua akan paham lah masalah itu. Jadi nggak usah marah, nggak usah kebakaran jenggot, biasa sajalah kita menghormati sama-sama anak cucu Nabi Adam. Kita panggil aja Habib itu karena atau bahasa Pak Kures itu Habib itu karena yang dicintai, begitulah. Nggak usah pusing-pusing masalah penyebutan ya. Ya, itu kan penyebutan di Indonesia saja itu. Iya. Itu kan seperti yang dikatakan tadi bahwa mengkritisi tulisan, bukan kajian, tetapi tulisan yang membatalkan nasab Ba'alwi. Judulnya. Saya boleh membuat penegasan, Mas. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tesis Kiai Imad masih tetap kokoh, belum tersentuh oleh Ustadz Hanif dan kawan-kawan hari ini, Mas. Dan ketika saya ditanya, ikut mana? Syekh Ali Jum'ah atau Kiai Imad? Jawaban saya sederhana. Saya mengutip banyak hal dari pandangan Syekh Ali Jum'ah, tapi dalam konteks nasab ini, saya berpedoman kepada Syekh Tajuddin As-Subki yang terkait dengan ijma'. Dasarnya Syekh Ali Jum'ah dalam konteks kenasaban kan sabit fil ijma', Mas. Tapi beliau tidak menyampaikan data atau dalil. Karenanya dalam konteks ini saya lebih memilih Syekh Tajuddin As-Subki. Penegasan beliau seperti apa? Wala buddalahu min mustanadin wa illa lam yakun liqaidil istihadi ma'nan wa huwa sahih. Jadi tidak boleh tidak, wajib lahu bagi ijma' min mustanadin, dasar sesuai dengan dalil, berdasarkan dalil. Karena apa? Wa illa lam yakun liqaidil istihad, kalau tidak berdasarkan dalil, tentu tidak ada batasan-batasan istihad dalam konteks makna. Dan inilah yang sahih. Jadi saya tetap menggunakan Ali Jum'ah dalam konteks pikiran keilmuan karena sama-sama sunni. Tapi dalam konteks kenasaban, saya lebih memilih keputusan ijma' itu berdasarkan pandangan Syekh Tajuddin As-Subki. Untuk sementara tidak mengikuti Syekh Ali Jum'ah dalam konteks kenasaban ini. Jadi sebenarnya bukan dalam konteks mengikuti Kiai Imad, Mas. Cuman apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan secara historis yang belum tersentuh oleh seminar Robito hari ini, dan dalam konteks ijma' yang tanpa dalil yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, saya bisa menggunakan dasar Syekh Tajuddin As-Subki di bab ijma' di Jam'ul Jawami'. Beliau menegaskan seperti yang saya sampaikan tadi itu, Mas. Terima kasih, Mas. Ada yang sangat penting sekali, bahwa tadi berkali-kali disebut teori yang dibuat oleh Kiai Imad. Saya tegaskan kembali. Teori itu tidak dibuat, tidak diciptakan, tapi ditemukan. Jadi orang itu tidak menciptakan teori, tapi menemukan teori. Ya, bukan menciptakan kebenaran, tapi menemukan kebenaran. Bukan menciptakan pemahaman, tapi menemukan pemahaman. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan, itu temuan. Oleh karena itu, kita harus taslim kalau memang itu temuan itu benar. Itu, Pak Yusuf. Oke, siap. Temuan Kiai Imad memang belum terbantahkan tentang beberapa hal. Yang pertama, belum ada sebuah jawaban yang komprehensif atau jawaban yang jelas bahwa Ubaidillah adalah anaknya Isa dengan data-data atau bukti-bukti sejaman yang diinginkan atau yang dipertanyakan oleh Kiai Imad. Ada beberapa hal tadi sudah dikutip tentang perdebatan antara Kiai Imad dan Rumil Abbas tentang apakah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman atau tidak,
Apakah ada kitab yang mengatakan hijrah ke Yaman? Ternyata mereka berdua sepakat tidak ada. Jika orang tidak pernah berhijrah ke Yaman, jadi keputusannya mungkin sangat mustahil ketika tidak hijrah ke Yaman meneruskan atau melahirkan anak keturunan di Yaman.